apresiasi saya kepada Pak Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi itu dulu ketika Pak Jokowi menunjuk Pak Nadiem Makarim jadi menteri, banyak orang ribut. Gojek. Pak Nadiem ini kan tidak punya track record jadi rektor kayak Muhammad Rektor. Jadi rektor sampai 5 kali. Kok jadi menteri pendidikan? Orang nggak ada yang ngerti. Nah, hari-hari ini kita baru tahu bahwa maksudnya adalah bagaimana membangun sistem, mengerangkai sistem, mengerangkai kehidupan pendidikan nasional di Indonesia ini dalam satu sistem yang backbone-nya, tulang punggungnya adalah teknologi digital. Dan Pak Nadiem ini leading actor dalam digital business di Indonesia. Tidak ada orang lebih tahu semua ini pertimbangan Pak Presiden Jokowi itu memilih Pak Nadiem jadi Menteri Pendidikan. Memang ada sejumlah hal terkait gagasan Pak Jokowi ini yang buat sebagian orang atau mungkin banyak orang kedengaran aneh, tapi sebetulnya di dalamnya ada pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa strategis. Soal IKN misalnya, sampai sekarang banyak yang masih terang-terangan nggak mau kan, kalau menang tidak akan pindah. Misalnya begitu kan. Ya orang makanya masih belum ngerti. Padahal kalau dipikir ini luar biasa strategis. Ya sekarang mari kita, saya mau bicara dikit soal ini ya. Ini kita lihat sekarang dalam soal pertahanan keamanan. Indonesia ini nyaris seluas Eropa dengan geografi berpulau-pulau sedemikian rupa. Ya. Tidak mungkin memelihara keamanan Indonesia ini dan membangun pertahanan yang handal untuk mempertahankan negara ini kecuali dengan sistem yang terpusat. Tidak mungkin. Di mana-mana di seluruh dunia itu yang namanya keamanan dan pertahanan dan keamanan itu dikendalikan dari satu central security system. Dan membangun sistem security yang terpusat itu butuh infrastruktur besar-besaran. Tanya dari Kodam, tahu betul, butuh infrastruktur besar-besaran. Nah ini kalau dan infrastruktur itu tidak boleh jauh-jauh dari ibu kota, karena kontrol utamanya harus dari kepala negara, kepala pemerintah. Nah kalau di Jakarta mau ditaruh di mana? Ini tanya Pak, siapa Pak? Dari Kodam, Pak Yunus. Nggak ada tempat lagi. Jakarta mau taruh di mana? Apalagi di Jakarta, di Jawa mau ditaruh di mana? Ini infrastruktur besar-besaran. Nggak ada lagi tempat. Padahal kalau sudah dibangun itu, kita tidak akan pernah punya kapasitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan negara ini dari serangan mana? Tidak mungkin. Maka menjadi tempat yang memungkinkan untuk membangun infrastruktur pertahanan. Nah tempatnya di mana? Nah ini yang luar biasa, dipilih Kalimantan, Kalimantan Timur. Kenapa? Karena Kalimantan itu disitulah perbatasan darat kita yang paling panjang. Dan di Kalimantan itu menjadi tempat ekstraksi sumber daya alam yang paling besar di seluruh Indonesia. Itu wilayah ekstraksi sumber daya alam yang besar. Jadi di situ itu masih ada luasan, space, ruang untuk membangun pusat kendali pertahanan keamanan. Tempatkan di Kalimantan Timur, kenapa bukan di Kalimantan Tengah? Kalimantan Timur, karena bisa dekat
bisa membangun fasilitas pelabuhan, baik itu pelabuhan bisnis maupun pelabuhan pertahanan, keamanan dekat dengan pantai. Dan sekaligus ini bisa menjadi pusat kendali untuk melakukan surveillance terhadap kegiatan-kegiatan ekstraksi sumber daya alam. Ini luar biasa. Saya sampai mikir, ini kebijakan semacam ini biasanya di tempat-tempat lain dimanapun itu harusnya merupakan produk dari think tank besar. Kebijakan untuk pindah ibu kota itu pertimbangannya itu kalau nggak dengan studi yang ekstensif itu biasanya nggak berani ambil putusan. Kemudian pindahnya kemana di Indonesia itu juga harus studi ekstensif juga, harus think tank besar. Dan saya nggak tahu, mungkin Pak Radin tahu think tanknya Pak Jokowi di mana. Saya sampai curiga jangan-jangan Pak Jokowi dapat pangsit. Ini adalah kebijakan sangat strategis yang memang dibutuhkan menjadi hajat dari bangsa dan negara dan lain-lain. Ini termasuk juga soal digitalisasi sistem pendidikan sebagaimana yang saya dipimpin oleh Pak Nadiem. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian adalah inisiatif-inisiatif yang memang harus kita ikuti arahnya. Nggak ada pilihan lain. Kita memang harus ikut arahnya. Nah, sekarang saya itu justru saya ini inisiatif-inisiatif strategis ini nanti bisa terus atau enggak? Karena ini yang dibutuhkan. Jangan sampai ini rusak hanya gara-gara kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, Pak Nadiem tadi mengatakan bahwa lebih mudah mengatur orang banyak ini dengan teknologi. Ini sangat penting sekali. Saya minta ini diingat juga oleh teman-teman sekalian. Tapi teknologi itu kan ya tetap butuh manusia. Karena harus manusia yang mengoperasikan teknologi. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana kita menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, prinsipnya jelas lah. Tausidul amri ila ahlihi itu. Nah, untuk mengukur siapa yang tepat di tempat yang tepat itu butuh meritokrasi. Nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa asal kenal ketua umum lalu bisa jadi ini itu kan nggak boleh. Ini harus ada ukurannya. Dan kita sudah dituntut dengan itu. Ini ayat yang dibaca Qorib tadi itu. Ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu. Nah, itu kalau itu dilakukan yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma. Ini semua ayat tentang meritokrasi. Cuma di pondok-pondok itu kalau muludan atau khol biasa dipotong cuma ditulis ya failahnya saja. Yang nggak tahu depannya apa. Nah, ini itu agak pengasuhan pemahaman seperti itu. Karena Quran itu memang begitu. Jadi kita memotong ayat itu harus pas. Kalau enggak bisa bingung. Maknanya bisa bingung. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu motongnya harus pas. Kalau enggak pas inna khalaqnakum min dzakar bingung warnanya. Nah, ini ayat tentang meritokrasi. Jadi sahu wa idza qila yafsahillahu lakum wa idza qila suzu. Artinya kita ini harus disiplin di dalam berorganisasi.
Kalau perintahnya perluas lingkaran, ya harus semuanya bergerak untuk memperluas lingkaran. Kalau komandonya itu perketat konsolidasi, ya harus diketatkan. Dewan Suzu, Dewan Suzu. Kalau itu dilakukan, disiplin organisasi itu dilakukan, baru nanti kelihatan. Alladzina amanu minkum, iman itu apa? Iman itu dedikasi. Ilmu itu apa? Ilmu itu kapasitas. Di situ nanti kelihatan siapa yang dedikasinya lebih tinggi, siapa kapasitasnya lebih tinggi. Nah, yang kelihatan itu nanti akan mendapatkan, yang akan diangkat derajatnya untuk menempati posisi-posisi yang lebih tinggi dan mengerjakan tugas-tugas yang lebih berat. Ya, maka ini saya minta dijadikan prinsip di dalam membangun agenda pengembangan perguruan tinggi di lautan NU. Yang pertama adalah asas memenuhi hajat. Jangan cuma karena kepingin punya, hajatnya itu apa? Karena seperti Bapak Nadiem tadi, kalau cuma punya ternyata tidak ada hajat, ya jadi tidak berguna.